Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen PTDA TV. Oke, langsung saja kali ini kita akan menceritakan kisah-kisah muslim, di mana hari ini kita akan menceritakan tentang kisahnya Nabi Ishak alaihi salam. Sebelum memulai, saya tunggu 5 detik dari sekarang. Yang belum subscribe, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih kawan-kawan ataupun sobat PTDA yang sudah subscribe. Baik, sebelum memulai acara mengkondangan bos, maaf. Baik, sebelum kita memulai cerita pada hari ini, siapkan earphone dan headset kalian agar suara merdu VO yang menceritakan kisah ini lebih jelas terdengar, dan siapkan posisi rebahan terbaik kalian agar kalian nyaman saat mendengarkan cerita kali ini. Oke, kita akan mulai saja cerita ataupun kisah muslim pada hari ini. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang putra dari istrinya Siti Sarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan anak dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Istrinya yang selalu setia bersamanya dalam menegakkan kalimatullah. Maka Allah mengabulkan doanya dan mengutus beberapa malaikat dalam bentuk manusia untuk menyampaikan kabar gembira kepadanya bahwa akan lahir seorang anak dari istrinya, Siti Sarah. Mereka juga memberitahukan tujuan mereka yang lain, yaitu pergi mendatangi kaum Lut untuk menimpakan azab kepada mereka. Sobat PTDA ataupun kawan-kawan yang belum mendengarkan tentang kisahnya Nabi Lut dan nabi-nabi sebelumnya, silahkan cek di playlist ya. Nanti kami cantumkan di deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Ketika para malaikat itu datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ia menyambut mereka dengan sebaik-baiknya dan mendudukkan mereka di ruang tamu. Selanjutnya ia segera menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang selalu memuliakan tamu, di samping sebagai seorang yang dermawan. Tidak lama kemudian, Nabi Ibrahim alaihissalam datang membawa anak sapi yang gemuk yang telah dipanggang serta menghidangkannya kepada mereka. Tapi mereka tidak makan dan tidak meminum jamuan yang telah dihidangkan itu. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam merasa takut terhadap mereka. Maka malaikat-malaikat itu pun menenangkannya dan memberitahukan kepadanya tentang diri mereka, serta memberikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang alim berilmu. Ketika itu Siti Sarah mendengar pembicaraan mereka, maka ia sedang dalam keadaan heran. Terdengar kabar yang mereka sampaikan, bagaimana ia akan melahirkan sedangkan ia seorang wanita yang sudah tua lagi mandul. Ketika itu Siti Sarah berusia 90 tahun. Sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Bisa dilihat di surat Hud ayat 72. Kita lanjutkan. Maka malaikat pun berkata, yang terdapat di dalam Al-Quran yang artinya, demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sobat PTDA, rekan-rekan, kawan-kawan semuanya yang mendengarkan, bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala.
dan tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan di sini, Ibunda Siti Sarah yang mana sudah berusia lanjut, berumur 90 tahun dan mandul. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun sudah berusia lanjut, yaitu berusia 7. Usianya nggak disebutin sini ya. Bisa dilihat di surat Hud ayat 72. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya mengabarkan kabar gembiranya, yang mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengijabah ataupun mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Sarah, yang mana mereka ingin memiliki seorang anak, dan Allah mengabulkan dan mengijabah doa tersebut. Meskipun bagaimanapun keadaan mereka, namun dengan izin Allah, dengan kuasa dan keagungannya Allah, maka semua hal-hal yang mungkin secara manusiawi, secara logika tidak masuk di akal, tidak mungkin terjadi, namun itu semua bisa terjadi, sehingga Ibunda Siti Sarah bisa hamil dan nantinya akan melahirkan. Oke, kita lanjut lagi. Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjadi tenang dan berbahagia. Apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan tiba. Selang beberapa waktu, maka datanglah apa yang dinantikan itu. Istrinya, yaitu Siti Sarah, melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ishak oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu usia Nabi Ibrahim alaihissalam 100 tahun. Nabi Ishak lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ishak alaihissalam. Demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ishak di beberapa ayat di dalam Al-Quran, di antaranya dalam ayat yang artinya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami yang benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Shad ayat 45 sampai 47. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya yang artinya, yang mulia, putra yang mulia. Putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf, putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ahli kitab menyebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam ketika menikahi Rafqah binti Batu'il saat ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam masih hidup. Saat itu usianya 40 tahun. Istrinya adalah seorang yang mandul, maka Nabi Ishak berdoa kepada Allah untuknya hingga istrinya pun hamil dan melahirkan anak kembar. Yang pertama bernama Lishu, orang-orang Arab menyebutnya Lis. Ia adalah nenek moyang bangsa Romawi. Yang kedua bernama Yakub. Disebut Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Ia juga disebut Israel, yang merupakan nenek moyang Bani Israel. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai nabi dan rasul, maka Nabi Ishak alaihissalam pun wafat.
Begitulah kisah Nabi Ishak alaihissalam yang tidak banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Namun dari ceritanya yang meskipun hanya sepenggal ataupun beberapa saja yang bisa kita dapat dari buku, dari ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim dan sabda Rasulullah Muhammad SAW ataupun hadisnya Rasulullah, bahwa Nabi Ishak alaihissalam adalah manusia pilihan Allah, Nabi dan Rasulnya Allah. Mudah-mudahan kisah Nabi Ishak pada kali ini meskipun tidak banyak yang diceritakan, namun kita tahu bahwa dari Nabi Ishak alaihissalam lahir nenek moyangnya bangsa Romawi yang bernama Lishu ini ya, atau ya orang Arab menyebutnya Lis, dan juga nenek moyang Bani Israel yang bernama Yakub ataupun Nabi Yakub alaihissalam. Baik sobat PTDA, mungkin itu saja kisah Muslim pada hari ini tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Mudah-mudahan meskipun hanya sedikit cerita yang bisa kita dapat tentang Nabi Ishak alaihissalam, namun dari cerita tersebut kita mendapatkan pengetahuan yang baru, wawasan yang baru yang mungkin saja belum pernah kita dengar ataupun kita dapatkan di tempat lain. Baik sobat PTDA, jangan lupa like dan subscribe-nya agar memotivasi saya pribadi dan tim PTDA TV untuk membuat konten dan video-video ataupun info-info yang bermanfaat lainnya. Dan juga silahkan memberikan kritik, saran ataupun masukan-masukan yang membangun untuk channel kami, ataupun request apapun yang sekiranya rekan-rekan ingin kami bacakan, ingin kami mainkan atau apapun. Yang penting sesuatu yang baik, insyaallah bila kami mampu kami akan membalas komentarnya dan menyiapkan konten requestan dari sobat PTDA khususnya yang sudah subscribe. Oke, itu saja sobat PTDA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.